Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PAI, anak-anakku. Ya, tak panjang kalam lagi, langsung saja kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya, artinya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hambamu soleh. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 2, yaitu tentang mari mengenal Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita belajar, coba dibuka di halaman 16. Nah, semua sudah dibuka? Oke, pasang tunggu. Ya, halaman 16 17 ya. Oke. Anak-anakku pasti sudah hafal kisah 25 nabi atau nama-namanya minimal pasti sudah hafal ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dinyanyikan kalian pasti penuh semangat karena hafal. Nah, sekarang Basam akan sedikit menjelaskan nih sambil kalian bisa lihat di halaman 17. Yang pertama, apa makna Rasul Allah Subhanahu wa taala? Di sini dijelaskan, bisa kalian lihat sendiri. Rasul artinya utusan, ya. Siapa yang mengutus? Yaitu Allah. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, ya. Jadi Rasulullah artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Ya, adalah pencipta kita atau Tuhan kita. Nah, di sini dijelaskan yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang atau umat manusia. Di dalam surah Al-An'am ayat ke-48 yang berbunyi, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin, ya sampai ayat terakhirnya. Di sini menjelaskan apa nak? Ya, kalian bisa baca, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi surah Al-An'am ayat berapa itu tadi? Ya, 48 menjelaskan ya, setiap nabi atau rasul membawa kabar gembira dan peringatan bagi orang-orang yang tidak tersesat. Orang yang tersesat ya, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nak. Jadi setiap nabi dan rasul selalu diberikan wahyu, ya baik dirinya ataupun juga orang lain. Nah, ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Nah, jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan tadi yang sudah Pastor jelaskan ya. Nah, kabar gembira maksudnya ada menyampaikan janji Allah bagi orang yang mentaati. Misalnya kita suruh rajin sholat, maka Allah akan memberi kemudahan kita kalau kita rajin sholat, khusyuk, ya kualitas sholatnya bagus, insya Allah hidup kita mudah, ya. Itu di akhirat kelak Rasulnya. Dan perintahnya bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Ya, senang di dunia, senang di akhirat kalau kita rajin ibadah, ya. Terus di sini Rasul memberi peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya dia nyembah berhala ya. Ya, kalau sekarang mungkin masih ada. Dulu pernah kita lihat sendiri di berita, ada saja orang-orang yang menyimpang ya dari agama dan sebagainya. Ada yang menyembah berhala dan sebagainya, ya. Bahkan ada yang mandi bareng di berita itu disampaikan, ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anakku udah pada pinter, harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, langsung singkat saja anak-anakku yang soleh.
Nah, sekarang kita belajar tentang perbedaan nabi dan rasul. Perhatikan baik-baik. Nah, ini yang harus kalian hafal. Nabi pertama. Ya, kalau nabi, ya, nabi itu jumlahnya sangat banyak. Ya, nabi itu jumlahnya sangat banyak, bahkan ratusan ribu nabi, ya. Nah, sedang yang pertama, kalau nabi belum tentu rasul. Nah, kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Jadi kalau rasul udah nabi, ya juga rasul. Ya, kalau nabi tidak jadi rasul, ya. Lanjut yang kedua, tidak memiliki umat atau pengikut. Ya, kalau kita mah jamaah, ya. Ya, tidak punya jamaah kita. Kalau rasul memiliki umat atau pengikut, ya. Jadi seperti Nabi Muhammad, umatnya dari dari Sabang sampai Merauke misalkan, ya. Nah, itu pengikut. Kalau nabi, dia ketika mendapatkan ilham ataupun apa, hanya untuk dia tidak diperintahkan untuk mengajak orang lain. Yang ketiga, tidak tablik, artinya tidak menyampaikan wahyu yang diterima kepada orang lain. Jadi misalnya nih, ya, nabi dia disuruh banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain, maka dia akan berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada hewan, tumbuhan. Nah, tapi lain lagi dengan rasul. Nah, lain lagi dengan rasul, ketika dia dapat wahyu berupa ajakan untuk kebaikan, maka dia harus mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Misalnya ada orang yang kesusahan, kita tolong. Nah, ya, kita mengajarkan orang lain juga, tuh rasul, ya, mengajarkan orang lain harus berbuat kebaikan juga kepada orang lain. Tapi nabi ketika melihat orang lain kesusahan, dia bantu semampu dia, harta dia keluarkan untuk orang yang tidak mampu. Tapi dia tidak mengajak orang lain. Kalau ini mengajak orang lain supaya melakukan yang sama. Yang keempat, bertugas untuk dirinya sendiri. Nah, kayak tadi, ya, ketika dia dapat perintah sholat misalnya, ya, dia hanya untuk dirinya sendiri, dia sholat 5 waktu, ya, untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri. Lain hal rasul, bertugas untuk dirinya dan orang lain. Kayak tadi sama kasusnya, Nabi Muhammad misalnya dikasih wahyu untuk melaksanakan sholat, maka apa yang dia kerjakan sholat itu dia ajarkan kepada orang lain. Ya, berbedanya rasul dan nabi. Yang kelima, ya, jadi intinya kalau yang keempat tadi, nabi untuk dirinya sendiri, rasul untuk dirinya dan orang lain. Dikit lagi, 5, memiliki sifat sidik, amanah dan patonah, ya, tidak ada tablik tuh, ya. 3, kalau tablik itu tadi apa, nak? Menyampaikan. Jadi nabi tidak ada sifat tablik, menyampaikan, tapi rasul ada sifat sidik, amanah, patonah, dan ini dia tablik. Tablik ini artinya menyampaikan. Rasul, ya, rasul wajib menyampaikan, nabi tidak ada, jadi tidak bersifat menyampaikan. Terus persamaan. Nah, yang terakhir, persamaan nabi dan rasul sama-sama, ya, orang laki-laki. Jadi nabi dan rasul tidak ada sejarahnya yang berupa perempuan, semuanya laki-laki, sama mendapatkan wahyu dari Allah, ya, sama, tapi bedanya apa? Nabi untuk dirinya sendiri, wahyu, ya, rasul menerima untuk dirinya dan orang lain. Terus sama-sama hidup seperti layaknya manusia biasa, apa? Makan, ya, minum, bekerja, berkeluarga, sakit, sehat, lapar, haus, dan bahkan meninggal. Yang terakhir, sama-sama memiliki sifat maksum, yang artinya terhindar dari perbuatan dosa. Kalau kita mungkin sering, ya, melakukan dosa, maka setelah melakukan dosa kita bertobat, membaca apa? Atau mengucap astagfirullahaladzim. Oke, cukup ini untuk anak-anakku yang soleh dan soleha. Kalian tugasnya mencatat ini saja, ya, perbedaan nabi dan rasul dan persamaan nabi dan rasul, ya. Catat di buku, nanti foto kasih pasang. Oke, tugasnya ini saja, nomor 1 dan nomor 2, ya, sampai sini. Oke, itu saja
Kurang lebih mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku yang saleh dan saleha. Amin. Sekian dari Pak Sam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.